Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma fassalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sidang Jumat rahimakumullah, ketika putra dan putri Rasul banyak yang meninggal, maka orang-orang kafir Quraisy mencela Rasul. Katanya Rasulullah SAW itu terputus keturunannya dan akan terhenti katanya perjuangannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah hal itu. Sungguhnya Rasulullah SAW penerusnya bukan hanya oleh turunan secara nasab atau secara pertalian darah, tetapi justru akan diteruskan oleh para pengikutnya, para penerusnya. Utamanya adalah para sahabat. Yang diteruskan sahabat itu oleh tabi'in. Tabi'in dilanjutkan oleh atba' tabi'in, dan atba' tabi'in dilanjutkan oleh tabi'ul atba'. Sehingga risalah Rasulullah SAW itu memanjang terus menerus hingga abadi sampai akhir zaman. Sidang Jumat rahimakumullah, maka atas ejekan orang-orang kafir, orang-orang musyrik seperti Abu Lahab di Mekah pernah mengejek Rasul juga, atau Ka'ab bin Ashraf di Madinah, maka turun surat Al-Kautsar yang saya bacakan tadi. Inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami telah memberi kepadamu nikmat yang begitu banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sungguhnya orang yang membencimu itu justru yang terputus. Sidang Jumat rahimakumullah, ayat ini menggariskan bahwa kenikmatan yang diberikan Allah kepada Rasulnya dan selanjutnya akan diberikan kepada umatnya begitu banyak, yang jumlahnya tidak terhitung, tidak akan terbilang. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menandaskan inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberimu al-kautsar. Kautsar itu menurut ahli bahasa ada yang mengartikannya dari kasir atau nikmat yang jumlahnya tiada terhitung. Dan ini juga memberikan pesan kepada kita bahwa dalam kehidupan ini, di samping kita sadar akan musibat, akan kebingungan, akan kesusahan, tapi juga harus ingat nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat banyak dan tidak terhitung. Oleh karena itu, yang harus kita ingat sepanjang masa adalah nikmat yang Allah berikan. Dan begitu banyak ayat Al-Quran yang mengatakan wadhkuru ni'matallah alaikum, ingatlah atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Walaupun sekarang ini banyak musibat atau banyak penderitaan, banyak kesusahan, tapi di balik musibat, kesusahan itu ada kenikmatan yang kita rasakan. Oleh karena itu, ayat ini memberikan pesan yang harus kita ingat adalah kenikmatan
yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan khususnya bagi orang mukmin telah ditandaskan di dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala itu kataba ala nafsihi rahmah, telah mewajibkan pada dirinya untuk memberikan rahmat kepada umatnya. Jadi kapanpun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat dan kasih sayang, maka tidak sepatutnya kita buruk sangka kepada Allah. Dan walaupun kita berdoa dirasakan belum dikabul, sebetulnya bukanlah Allah Subhanahu wa taala membenci, bukanlah Allah Subhanahu wa taala menyiksa, tapi justru ada kemungkinan, 3 kemungkinan. Pertama, doanya itu ditangguhkan untuk dikabulkan. Kemudian yang kedua, bisa jadi yang kita minta itu tidak sesuai dengan keadaan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih baik, dan bisa pula di akhirat kelak sebagai tabungan ibadah kepadanya. Oleh karena itu, inna a'toinakal kausar memberikan pesan kepada kita agar ingat atas nikmat yang Allah berikan, dan oleh karena itu banyak tasyakur kepada nikmat Allah. Fasalli li rabbika wanhar, fasalli maka salatlah, li rabbika karena Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Sidang Jumat rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka menyeru agar pertama salat dan yang kedua wanhar, berkurban. Sidang Jumat rahimakumullah, salat bisa ditinjau dari sudut ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wanhar bisa ditinjau dari sudut ibadah sosial yang berkaitan dengan manusia. Di samping itu juga Idul Fitri kita melaksanakan ibadah yang sosialnya berbentuk zakat fitri. Yang zakat fitri itu kita keluarkan harta yang bersifat nabati atau dari tumbuh-tumbuhan. Dan wanhar, berkurban, itu dengan zakat atau mengeluarkan infak yang bersifat hewani. Al-Ghazali berpendirian di dalam Ihya-nya. Dia mengatakan bahwa kebutuhan manusia itu ada 2 macam. Ada yang sifatnya hararah, yaitu panas. Ada yang sifatnya rotubah, yaitu dingin. Hararah, panas, itu dibutuhkan konsumsi yang membuat darahnya panas, darahnya meninggi. Dan beliau berpendirian itulah makanan yang bersumber dari hewani, yang bersumber dari hayawan atau dari daging, dan yang membutuhkan rutubah atau yang berdampak rutubah kepada fisik adalah makanan yang sifatnya hayati atau nabati atau tumbuh-tumbuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala menggariskan kepada kita agar beribadah sosial dengan memberikan infak atau memberikan sedekah. Yang pertama bersifat nabati, yaitu yang dilangsungkan atau dilaksanakan oleh kita ketika zakat fitri, yaitu mengeluarkan beras karena makanan pokok kita. Tapi kalau makanan pokok kita yang lain, tentu saja yang lain. Dan itu adalah yang bersifat nabati, yang bersifat tumbuhan. Dan dengan tumbuhan itu kita memberikan konsumsi kepada diri manusia, fisik manusia, yang sifatnya rotubah. Tapi tidak cukup makanan atau konsumsi itu hanya rotubah, hanya yang mendinginkan, tetapi juga ada yang memanaskan. Maka disitulah zakat atau infak atau sedekah yang bersifat hewani. Maka Idul Adha diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan zakat, infak atau sedekah yang bersifat hewani. Sidang Jumat rahimakumullah, dengan demikian ibadah di dalam al-Islam itu sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan kebutuhan manusia. Banyak yang menggariskan vegetarian, mengharamkan hewan. Maka Rasulullah SAW melarang untuk kita mengharamkan hewan. Karena itu fakulu,
minha wa atimul ba'isal fakir. Daging atau hewan kurban itu fakulu. Wa idza wajabat junubaha, kalau sudah benar-benar mati, fakulu minha, dan makanlah oleh kalian. Dan Rasulullah SAW pun memberikan contoh ketika beliau berkurban. Setelah dia sembelih beberapa ekor, maka langsung semua hewan itu direcah. Kemudian setelah direcah dimasak di tempat penyembelihan tersebut. Dan setelah dimasak di tempat penyembelihan, maka dibagikan kepada yang hadir. Maka konsumsi hewan di situ yang pertama adalah fakulu, sebagai makanan di tempat penyembelihan. Jadi konsumsi bagi penyembelih hewan, bagi yang bekerja, bagi yang mengurus hewan kurban, maka disitulah hewan yang disembelihnya. Oleh karena itu mustahik yang pertama bagi kurban fakulu, untuk dimakan, baik oleh yang berkurban, yang menyembelih maupun yang hadir di situ. Itu diperintahkan fakulu, perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, makanlah. Kemudian wa'atimul ba'is, berikan. Wal mu'tar, berikan kepada yang membutuhkan, walau yang menginginkan, walaupun mungkin orang itu tidak miskin, walaupun mungkin orang itu tidak terdesak kebutuhannya, tetapi menginginkan, beri. Dan juga wal mu'tar, yang membutuhkannya. Jadi oleh karena itu fungsi yang kedua adalah hadiah, memberikan santunan, memberikan hadiah kepada orang yang membutuhkan, baik itu tetangga ataupun siapa saja yang hadir. Bahkan di situ tidak dikecualikan, walaupun yang hadir itu non muslim, itu dipersilahkan untuk menikmati hewan atau menikmati daging yang kita sembelih dari kurban tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sebagai sedekah atau sebagai santunan kepada orang miskin. Dan yang keempat adalah waddakhiru, simpan. Jangan dihabiskan pada saat itu. Mulanya Rasulullah SAW hanya memberikan waktu 3 hari untuk menikmati hewan kurban itu. Tetapi setelah Futuh Mekah, Rasul menggariskan waddakhiru, simpanlah sebagiannya, jangan dihabiskan pada saat itu. Sidang Jumat rahimakumullah, ini adalah wanhar. Ini adalah sedekah yang bersifat hewani. Jadi memberikan pesan kepada kita, fasolli li rabbika wanhar, itu pertama ibadah ritualnya yang baik, yang benar, sesuai dengan aturan sunnah Rasulullah, serta dimanifestasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian wanhar, yaitu berkorban, yaitu memberikan santunan bukan hanya pada orang-orang yang mustahik zakat. Kalau zakat telah ditentukan mustahiknya 8 asnaf, tapi justru kalau kurban itu kepada 4 bagian. Yang pertama adalah konsumsi di tempat penyembelihan, yang kedua adalah hadiah bagi yang menginginkan, yang ketiga adalah sedekah bagi yang membutuhkan, dan yang keempat adalah simpanan untuk hari-hari yang mendatang. Kemudian inna syani'aka huwal abtar, orang yang membencimu pasti terputus. Maka kita dengan banyak bersyukur atas nikmat Allah, kemudian dengan melaksanakan ibadah secara ritual kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah sosial kepada sesama manusia, baik sedekah yang berupa nabati seperti zakat fitri maupun sedekah yang bersifat hewani seperti berkurban. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalin hubungan baik kepada sesama manusia, maka inna syani'aka huwal abtar, orang yang membencimu itulah orang yang terputus. Tapi inna syani'aka huwal abtar juga memberikan pesan bahwa dengan meninggalnya turunan atau tidak punya keturunan, jangan berputus asa. Karena justru penerus atau generasi penerus itu bukan hanya turunan secara nasab, bukan hanya turunan secara biologis, tetapi juga kita mewariskan kepada anak siapapun.
Dan hadis yang diriwayatkan Muslim, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu, apabila anak cucu Adam itu terputus amalnya kecuali ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, sedekatin jariyah, sedekah jariyah yang berjalan, dan waladin solehin. Di situ adalah walad. Walad bukan ibnun. Walad itu anak siapa saja. Kalau kita tidak punya anak, jangan putus asa. Uruslah anak orang lain. Santunilah. Apakah mengurus anak orang lain itu kita bawa ke rumah atau kita bantu mereka walaupun mereka berada di rumah orang tuanya, lalu kita bantu dananya, baik dana pendidikan atau dana kehidupan sehari-hari, maka itu waladin solehin yad'ulahu. Doanya akan sampai seperti kama rabbayani shaghira. Doanya kepada orang tua, semoga mereka mendapatkan rahmat dan anugerah dari Allah seperti mereka menyayangi aku sewaktu aku kecil. Maka sewaktu aku kecil itu, siapapun yang mengurus anak itu sewaktu kecil, maka akan mendapat ridha, rahmat dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah, itulah surat Al-Kautsar memberikan makna yang cukup luas dan memberikan pesan yang cukup mendalam. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fih wa man natlubuhu wa nartajih min rahmatika fi amrina kullih fayassir lana ma nahnu fih min safarina wa man natlubuhu min hawaijina qarrib alaina al-masafat sallimna minal ilal wal afat wa la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.